Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Rombongan Putri Banyumas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang hukum di RSUD Banyumas. Rombongan kali ini akan membahas tentang mengenal lebih dekat tentang okupasi terapi. Sudah hadir di sebelah kiri saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Rizky Hanum Tiara Putri. Selamat pagi Ibu Hanum. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat okupasi terapi. Boleh tahu apa itu okupasi terapi? Okupasi terapi adalah salah satu cabang ilmu dari rehabilitasi medis. Kalau di RSUD Banyumas nanti kita masuknya di instalasi rehab medik. Jadi di instalasi rehab medik itu kita bekerja dalam tim yang pertama terdiri dari dokter rehab, fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, dan psikologi. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk okupasi terapi sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembalikan kemandirian dari pasien atau klien kita. Jadi klien kita tidak hanya datang untuk terapi tanpa tahu tujuannya apa. Nanti di awal kita akan jelaskan tujuannya. Intinya adalah meningkatkan kemandirian, seperti itu. Meningkatkan kemandirian ya Bu ya. Kemudian kalau untuk pasien apa saja sih yang bisa dilayani oleh okupasi terapi di sini? Oke, pasien yang bisa dilayani okupasi terapi yang bisa mendapatkan pelayanan okupasi terapi yang pertama adalah klien anak, kemudian klien dewasa, kondisi geriatri, dan kesehatan jiwa. Oke, jadi ada 4 ya Bu ya, 4 macam secara umum. Kemudian, nah kalau anak-anak nih, kemandirian apa sih kemandirian yang bisa dicapai dari anak-anak ini? Kemudian maksudnya terapinya tuh gimana sih? Orang-orang kan masih kayak taunya cuma fisioterapi ya. Nah untuk okupasi terapi sendiri ini bagaimana nih terapinya? Jadi dulu ada yang pernah bilang sama saya, kalau fisioterapi itu mengajarkan kita untuk berjalan, tapi kalau okupasi terapi itu mengajarkan kita untuk menari, gitu. Jadi orang sudah bisa berjalan, kemudian kita perhalus lagi gerakannya supaya dia bisa menari. Contohnya, jadi misalkan di anak, ketika anak itu mengalami keterlambatan perkembangan, sudah mendapatkan penanganan di fisioterapi, kemudian kita berkolaborasi dengan fisioterapi untuk memperbaiki sistem sensorinya. Jadi tidak hanya sekedar anak bisa berjalan, tapi anak juga tahu nih, aku jalannya mau kemana, terus apa yang mau aku lakukan, dari pemrosesan kemauan anak itu yang mau kita capai. Kemudian kan tadi ada 4 area anak-anak, dewasa, dan yang disebutkan tadi nggak Bu? Contoh apa ya? Contoh penyakit lah ibaratnya, mudahnya. Contoh penyakit apa nih yang biasanya ditangani oleh okupasi terapi di RSUD Banyumas ini? Oke, kondisi dari pasien anak yang bisa kita tangani yang pertama adalah anak dengan gangguan pemrosesan sistem sensori. Contohnya seperti apa? Gambaran kasarnya adalah ketika anak itu suka marah tanpa sebab. Ini anak di usia 5 tahun ya, suka marah tanpa sebab, kemudian menyakiti diri sendiri, kemudian ketika mendengar suara yang kencang dia tutup telinga, tidak nyaman dengan baju dengan tekstur tertentu. Itu merupakan salah satu contoh anak dengan gangguan pemrosesan sensori. Yang kedua adalah anak dengan terlambat bicara. Terlambat bicara biasanya diidentikan dengan terapi bicara. Tapi kenapa anak terlambat bicara itu juga membutuhkan okupasi terapi? Karena anak dengan terlambat bicara tidak hanya sistem oralnya atau sistem pengucapannya yang bermasalah, tetapi bisa jadi anak dengan keterlambatan bicara itu mengalami gangguan dalam konsentrasi, cara berpikir yang melompat-lompat sehingga kesulitan untuk menemukan kata-kata ketika akan berbicara, seperti itu contohnya. Kemudian anak dengan cerebral palsy, yang kita tahu selama ini cerebral palsy ada yang jenisnya kekakuan otot dan terlalu lemah ototnya. Kami di okupasi terapi juga memberikan stimulasi yang tepat untuk itu. Begitu. Itu yang anak ya Bu. Kalau untuk yang dewasa seperti apa? Oke, klien dewasa yang bisa mendapatkan penanganan okupasi terapi yang pertama adalah fraktur atau patah tulang, kemudian pasien dengan stroke,
kemudian pasien dengan Parkinson, ataupun trauma brain injury atau TBI. Seperti itu. Kemudian contoh-contohnya nih Bu, contoh kemandiriannya. Nanti diajarin apa sih di okupasi terapi ini untuk kalau anak-anak kan tadi sudah disebutkan, kalau untuk dewasa bagaimana? Kalau untuk dewasa biasanya contohnya misalkan pasien stroke ya. Pasien stroke mengalami kelemahan di salah satu anggota gerak, jadi kanan saja atau kiri saja. Ketika fisioterapi sudah memberikan stimulasi untuk otot melalui beberapa modalitas, OT memaksimalkan dengan memberikan latihan, misalnya latihan motorik halus. Pasien diajarkan bagaimana mengancingkan baju. Pasien diajarkan untuk kembali ke kehidupannya dulu. Misalkan dia sebelumnya seorang ibu rumah tangga, kita mengajarkan pasien untuk melipat baju, mencuci piring gitu, agar pasien itu kembali ke perannya sebelumnya menjadi seorang ibu di rumah gitu. Oke, berarti ini bisa dikatakan bahwa kita ibaratnya untuk okupasi terapi ini meningkatkan kemandirian dan mengembalikan peran sebelumnya ya dari pasien untuk yang dewasa nih ya, terus saja. Oke, terus ada lagi nih, kadang-kadang orang bilang nih, anakku cuma terlambat bicara loh, kok dapat terapi okupasi nih. Nah, boleh dijelaskan secara lebih rinci nggak nih Bu, kenapa sih speech delay itu juga butuh untuk okupasi terapi? Oke, pada pasien terlambat bicara kita mesti lihat dulu nih, dia terlambat bicaranya karena apa? Apakah karena memang kelainan organ di pita suara atau murni karena ada gangguan lain? Contohnya seperti autism dan ADHD. Pada anak dengan gangguan bicara yang sering kami temui di sini, biasanya kemampuan otot-otot dalam motorik kasar itu masih belum maksimal. Ketika anak masih kesulitan dalam mengontrol gerak motorik kasar, otomatis gerak motorik halus juga terganggu. Motorik halus tidak hanya berpusat pada tangan seperti yang kita tahu, tapi motorik halus juga berpusat pada bagaimana kita memposisikan rahang, mulut, lidah, bagaimana kita memposisikan itu untuk mengucap. Selain itu, anak dengan gangguan bicara atau terlambat bicara biasanya mengalami kendala nafas dengan diafragma. Padahal ketika kita ngomong, kita berbicara dengan otot diafragma, itu cenderung nafas lebih pendek. Ketika nafas lebih pendek, kata-kata yang dikeluarkan juga semakin sulit. Kemudian ketika otot-otot diafragma, otot perut, otot punggung belum maksimal perkembangannya, anak kesulitan untuk mempertahankan posisi postur yang tegak untuk dia memproses berpikir kata apa yang mau dikeluarkan, kata apa yang mau diucapkan, seperti itu. Jadi permasalahan utama pada anak speech delay tidak hanya anak itu kesulitan ngomong, tapi ngomongnya nih karena apa nih susahnya, atau ternyata anak kesulitan ngomong itu karena memang otot-otot penegak tubuhnya belum mampu menopang dengan sempurna. Ketika anak belum mampu menopang dengan sempurna, otomatis informasi yang didapat juga masih sedikit. Bisa jadi kosakatanya masih terbatas, bisa jadi pemahamannya masih terbatas. Itulah kenapa anak dengan speech delay sangat membutuhkan okupasi terapi. Berarti sebenarnya dengan adanya speech delay ini bukan semata-mata anaknya ini terlambat bicara saja ya, berarti ada hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Kemudian nih kadang-kadang ada juga anak yang cerebral palsy atau yang lainnya nih, kayak misalnya anakku udah dapat fisioterapi, anakku dapat terapi bicara, kemudian anakku dapat juga okupasi terapi. Perbedaan dari terapi-terapi lainnya itu bagaimana Bu? Kalau di mungkin yang anak-anak lebih ke cerebral palsy-nya ya, karena ketiga profesi ini bisa untuk handling semuanya. Oke, pada kasus anak dengan cerebral palsy, pekerjaan okupasi terapi itu tidak mampu berjalan sendiri. Program okupasi terapi nggak mampu berjalan sendiri, jadi kita berkolaborasi dengan fisioterapi dan terapi bicara. Bagaimana pembagiannya supaya orang tua tidak bingung? Jadi untuk
untuk fisioterapi memfasilitasi untuk gerak motorik kasarnya dulu. Selain itu fisioterapi juga memfasilitasi untuk menginhibisi otot yang mengalami kekakuan. Jadi merilekskan otot yang mengalami kekakuan atau meningkatkan otot yang mengalami kelemahan. Di situ peran fisioterapi. Kalau untuk peran terapi wicara di kemampuan menelan, di kemampuan berbicara, itu nanti masuk ke terapi wicara. Terus OT tugasnya apa? Biasanya pada anak cerebral palsy, OT bertugas untuk meningkatkan fungsi kognitif dan kembali lagi bagaimana mengajarkan anak dengan cerebral palsy untuk kemandirian. Bisa dengan kita mengajarkan kemampuan baru atau kita mengadaptasi alat yang mempermudah anak untuk melakukan aktivitas keseharian. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik sekali ya Bu Hanu. Barusan disebutkan mengadaptasi alat. Nah, adaptasi alat ini bagaimana nih Bu Hanu? Maksudnya apakah alat-alatnya dibuat seperti apa atau bagaimana? Oke, contoh nyatanya aja pada anak cerebral palsy yang mengalami kekakuan, anak akan mengalami kesulitan untuk menggenggam. Jadi kita adaptasi sendoknya untuk makan. Jadi anak tetap mampu mandiri untuk makan, namun dengan alat yang sudah disesuaikan dengan kemampuan anak. Misalnya sendok itu diberi gagang yang lebih besar. Jadi anak mampu dengan mudah menggenggam sendok yang sudah diadaptasi. Jadi seperti itu, anak tetap bisa makan sendiri walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki. Jadi tidak hanya ngajarin untuk mandiri dalam artian gimana cara makannya ya, tapi juga dengan bisa juga makannya dimodifikasi biar dia bisa yang penting bisa mandiri gitu ya. Betul ya. Oke, baik. Kemudian kadang-kadang juga nih di luar gitu pasti terapi itu ini nih anak-anak yang suka marah-marah, suka yang hiperaktif kayak gitu. Nah, untuk anak-anak yang seperti itu penanganannya seperti apa nih Bu? Kalau misalnya suka marah-marah, mungkin suka ngamuk kayak gitu, kok kenapa sih masuk ke okupasi terapi? Oke, ketika anak menunjukkan tanda-tanda yang tadi sudah Mbak Iva sebutkan, kalau sudah dikonsulkan ke dokter rehab medik sebagai penanggung jawab instalasi rehab medik, akan dikeluarkan satu diagnosa. Diagnosa itu yang harus kita pertimbangkan benar-benar. Jadi misalkan anak ini marah-marah, anak ini suka ngamuk, ternyata dia memiliki diagnosa autism atau ADHD. Tapi orang tua belum mengenal dengan baik apa sih itu autism, apa sih itu ADHD gitu. Dari penelitian, anak dengan autism dan ADHD mengalami sensory processing disorder. Apa itu sensory processing disorder? Sensory processing disorder adalah kesulitan dalam pemrosesan sistem sensori. Jadi, pada beberapa anak ini mengalami hipersensitivitas ataupun hiposensitivitas, terlalu sensitif atau tidak sensitif sama sekali terhadap stimulus sensori. Pada anak dengan kesulitan pemrosesan sistem sensori, anak akan mencari input berlebih atau mengurangi input secara ekstrim untuk membuat dirinya nyaman. Kadang-kadang perilaku yang muncul itu tidak sesuai dengan perilaku yang ada dalam kaidah kehidupan kita secara normal. Dari situ kita harus mulai lebih aware, kita harus lebih sensitif terhadap perubahan yang ada pada anak kita, terutama anak di bawah usia 5 tahun. Itu lebih mudah terdeteksi seperti itu. Kemudian ada juga nih kadang mohon maaf untuk kayak diagnosis tertentu kan apa ya, lebih ke kayak lifelong gitu ya, seperti autism, ADHD. Kemudian kadang tuh orang tua ada yang nyeletuk nih Bu, kapan sih anak saya bisa sembuh gitu Bu. Nah, kalau dari sisi okupasi terapi bagaimana nih menyikapi dari pertanyaan tersebut nih? Oke, kembali lagi ke tujuan utama dari okupasi terapi. Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memandirikan klien, memandirikan pasien. Jadi ketika pasien itu sudah ada di titik mampu melakukan aktivitas keseharian dengan mandiri, itu bisa dikategorikan sembuh menurut kita. Karena apa? Ketika kebutuhan dasar seperti aktivitas keseharian, pemanfaatan waktu luang, dan produktivitas dapat tercapai, itu pasien sudah mampu hidup.
menghidupi diri sendiri seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kondisi-kondisi yang lifelong yang terbawa terus tidak akan hilang, itu akan titik puncaknya itu ketika dia sudah mampu sendiri untuk aktivitas keseharian, untuk aktivitas pemanfaatan waktu luang dan aktivitas produktivitas seperti itu. Baik. Kalau untuk di RSUD Banyumas sendiri nih Bu, untuk unit okupasi terapi ini beroperasi atau memberikan pelayanannya nih setiap hari apa aja nih Bu? Oke, untuk okupasi terapi sendiri kita dari Senin sampai Sabtu. Untuk jam pelayanannya kita dimulai dari jam 8 tapi pendaftaran tetap dari jam 7. Kemudian sampai kira-kira pukul 13.30. Jadi nanti kalau misalnya nih Kecuali hari Jumat ya. Oke, hari Kalau Jumat. hari Jumat cuma sampai jam 11. Oke, baik. Kemudian nih kalau misalnya ada orang tua yang mungkin baru kok anakku kayak terlambat bicara, kok anakku usia misalnya 1 tahun belum bisa duduk sendiri seperti itu, bagaimana nih caranya nih Bu Hanum untuk mendapatkan pelayanan okupasi terapi atau secara umumnya rehabilitasi medik nih? Baik, kalau untuk alur pendaftaran di RSUD Banyumas, pertama kita melakukan pendaftaran di depan, kemudian nanti diarahkan ke administrasi instalasi rehabilitasi medis untuk pertama kali bertemu dengan dokter rehab dulu. Nanti dari dokter rehab akan menyarankan terapi apa aja yang dibutuhkan untuk si anak ini gitu. Nanti anak ini bisa disarankan ke fisioterapi, okupasi terapi, atau terapi bicara, atau bahkan ke ortotik prostetik yang membutuhkan alat bantu seperti itu. Baik, untuk sahabat sehat RSUD Banyumas yang mungkin keluarganya atau tetangganya atau orang-orang terdekat memiliki masalah seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Hanum tadi, bisa untuk mendapatkan pelayanan okupasi terapi dan rehabilitasi medik secara umumnya di RSUD Banyumas. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Hanum yang telah memberikan materi untuk hari ini. Tetap ikuti acara ini di lain kesempatan dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema, judul, isi materi, informasi Dopokan Putri Domas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom chat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.